kembali lagi bersama aku, Mama di sini. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen berbagi pengalaman aku tentang cara agar bayi kita cepat dapat berjalan, teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan bagi sesuai pengalaman aku ya. Jadi aku nggak lihat teori-teori lain, tapi di sini aku mau bagi pengalaman aku karena banyak tuh para orang tua atau para anak-anak di luar sana yang udah usianya harusnya sudah bisa berjalan tapi dia masih belum bisa berjalan. Nah, itu disebabkan karena apa ya? Nah, jadi teman-teman, biasanya emang sih bayi itu berbeda-beda ya cara dia atau waktunya itu bisa berjalan. Tapi biasanya bayi itu di umur 6 bulan atau 8 bulan itu bayi sudah ada bayi yang sudah bisa berjalan. Tapi kenapa bayi sebagian orang yang umurnya sudah 2 tahun belum bisa juga berjalan? Nah, di sini aku akan berbagi tips sesuai dengan pengalaman aku bagaimana agar bayi kita bisa cepat berjalan. Nah, di sini papa udah usianya tinggal 10 hari lagi dia akan ulang tahun 1 tahun, teman-teman. Nah, papa juga sekarang lagi tahap untuk bisa cepat berjalan ya. Sebenarnya ini sudah berdiri tapi juga sudah berjalan tapi harus ada pegangan. Nah, buat teman-teman gak usah khawatir, aku akan bagi pengalaman aku gimana caranya agar bayi kita bisa cepat berjalan, teman-teman. Ini papa. Nah, yang pertama teman-teman coba melatih anaknya itu untuk tengkurap ya. Jadi bayi itu di umur 4 bulan sudah ada yang tengkurap, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bantu bayinya untuk belajar tengkurap gitu, teman-teman. Kalau misalnya dia sudah mulai memasuki fase ini atau tahap ini, teman-teman bisa bantu dia untuk bisa tertengkurap ya, misalnya seperti itu. Nah, kenapa tengkurap juga menjadi salah satu stimulasi yang penting untuk bayi bisa berjalan? Nah, karena otot punggung pada bayi kita itu juga menjadi tumpuan ketika dia nanti berjalan, teman-teman, atau dia berdiri, teman-teman. Selain otot kaki ya, jadi otot punggung itu menjadi tumpuan gitu, teman-teman. Jadi itu pentingnya kenapa bayi kita harus kita kasih stimulasi untuk tengkurap ini, teman-teman. Nah, yang kedua, latih anak kita atau bayi kita untuk belajar merangkak. Nah, setelah tahap tadi tengkurap, tahap yang kedua adalah tahap untuk merangkak, teman-teman. Nah, jadi setelah bayi kita bisa tengkurap, nanti secara perlahan-lahan dia juga akan melalui atau melewati fase yang merangkak ini, teman-teman. Nah, fase merangkak, mama hilang fokus. Nah, fase tengkurap ini juga merupakan stimulasi yang efektif untuk bayi agar cepat berdiri. Itu apa? Nah, oke, teman-teman. Nah, selain itu fase atau tahapan merangkak pada bayi kita itu juga bisa menandakan bahwasanya tulang punggungnya, otot kakinya, terus leher dan juga tangannya itu sudah kuat ya, teman-teman. Nah, jadi fase ini sebagai pertanda bahwasanya otot leher, kaki dan tangannya itu sudah kuat ya, teman-teman. Jadi udah bisa masuk ke fase selanjutnya gitu, teman-teman. Ini fase merangkak, teman-teman ya. Dulu papa juga begitu. Nah, fase merangkak ini biasanya dialami bayi pada usia bayi 6 bulan. 6 bulan itu sudah bisa merangkak. Bahkan juga ada yang sebelum 6 bulan juga bayinya sudah bisa merangkak. Wah. Nah, piang-piangnya. Oke, teman-teman, sorry ya aku bikin video anak aku. Begitulah, harus menyesuaikan dengan anak. Oke, selanjutnya yang ketiga, tips dari aku cara untuk anak cepat berdiri adalah melatih anak untuk berdiri. Nah, jadi papa itu setelah dia merangkak, dia mulai berpegangan pada suatu benda ya, untuk dia berdiri seperti itu, teman-teman. Nah, pastikan anak teman-teman atau bayi teman-teman itu kakinya sudah nempel di lantai itu dengan baik ya, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi saran aku sesuai dengan pengalaman aku, papa itu kan udah melalui fase merangkak ya, teman-teman, dan masuk fase berdiri. Nah, aku
tetap mengontrol papa atau tetap melihat papa ya, maksudnya itu dalam jangkauan kita orang tua. Nah, aku memberikan kursi kayak kursi plastik gitu. Nah, papa berdiri di situ dan dia sudah aktif ya untuk berdiri, duduk, berdiri, duduk seperti itu. Dan sekarang setelah fase berdiri ini, bayi kita juga akan dia perlahan-lahan berjalan teman-teman, dengan pegangan, dengan bantuan pegangan dulu ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kursi tadi tuh dipakai untuk fase dia berdiri. Nah, sekarang untuk latihan jalan juga, Pau pakai kursi yang kosong itu teman-teman. Sorry ya, Pau, no, kamu kok gitu nah? Mama sudah kasih tahu kan, nggak boleh. Siapa? Nah, ini piang-piangnya. Ini aku kasih piang-piang dulu teman-teman. Jadi kita berdua di rumah. Jadi kalau mau bikin video sekarang udah susah, nggak kayak dulu waktu dia masih diam-diam. Masih bisa ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Melatih anak untuk berdiri tadi sudah teman-teman. Yang ketiga, yang keempat adalah jangan lupa untuk menitah anak setiap hari. Harus rajin ya teman-teman ya. Jadi luangkan waktu untuk belajar menitah anak. Jadi kalau aku sih secara pribadi, anak aku setiap bangun pagi itu aku belajar menitah dia. Menitah itu dengan kita pegang tangannya, kedua tangannya, dan dia pelan-pelan berjalan. Nah, itu harus rutin setiap pagi ya teman-teman, agar anak kita juga terbiasa otot kakinya, juga semuanya itu bisa dengan baik ya, seperti teman-teman. Sorry teman-teman ya, terganggu dengan Pau. Oke, selanjutnya yang kelima, biarkan anak berjalan tanpa alas kaki. Nah, kebanyakan kan orang tua itu melatih anaknya untuk berjalan dengan menggunakan alas kaki. Mungkin ya takut anaknya kakinya lecet seperti itu atau apa gitu teman-teman. Nah, saran aku yang lebih efektif itu kita lepaskan alas kaki anak kita dan kita latih anak kita untuk berjalan gitu teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman harus pastikan dulu areanya aman untuk dilalui anak kita ya teman-teman ya, seperti itu. Aku secara pribadi seperti itu, dan Papa mulai aktif ya untuk berjalan seperti itu dengan menggunakan kursi yang ringan gitu teman-teman. Tapi kita tetap harus waspada, tetap harus pantau bayi kita ya teman-teman ya, karena bayi itu kan lebih asik eksplorasi ya ke seluruh ruangan, karena memang dia sangat bahagia mungkin bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan seperti teman-teman. Jadi tetap harus dalam pengawasan orang tua. Oke teman-teman, selanjutnya jangan membatasi ruang gerak anak kita ya teman-teman ya. Jangan membatasi ruang gerak anak kita. Misalnya anak kita mau pergi ke suatu tempat yang ada di rumah kita, atau dia melihat sesuatu benda yang menurut dia menarik gitu teman-teman, dan kita jangan membatasinya gitu. Biarkan anak kita bereksplorasi, karena itu akan memperkuat otot kakinya ya teman-teman ya, otot kakinya, dan dia bisa cepat berjalan seperti teman-teman. Ya aku bilang tadi ya, tetap harus diwaspadai ya, dipantau ya seperti teman-teman, tapi tetap jangan batasi anak kita, supaya anak kita tetap kakinya, otot kaki itu semakin kuat dan dia cepat berjalan. Oke teman-teman, selanjutnya cara agar anak kita bisa cepat berjalan adalah coba manfaatkan mainan yang dia miliki ya, seperti teman-teman. Kalau aku secara pribadi, kalau misalnya Papa sudah bisa berdiri, nah aku ambil satu benda yang menurut dia menarik, nah aku letak di suatu tempat, dan dia akan cepat ya teman-teman ya, memiliki otot tangan dan kaki itu cepat gitu teman-teman, yang harusnya merangkaknya pelan-pelan, tapi ketika kita manfaatkan mainan, dia itu akan cepat mempergunakan otot-ototnya teman-teman. Itu sangat bagus untuk melatih anak kita cepat berjalan. Oke teman-teman, yang kedelapan, oke, aku takut Papa kenapa-napa. Yang kedelapan, tips bagaimana cara agar bayi kita cepat berjalan sesuai dengan pengalaman aku, yaitu hindari menggendong bayi terlalu sering ya teman-teman. Kita mungkin memang sayang kepada bayi kita, atau kita nggak mau bayi kita kenapa-napa gitu teman-teman, tapi saran aku, agar bayi kita cepat berjalan, jangan terlalu sering digendong ya teman-teman. Biasanya nih bukan hanya orang tua, tapi para tante atau nenek kakeknya itu paling sering untuk gendong anak kita. Nah, diusahakan jangan terlalu sering menggendong bayi kita, agar dia memiliki kebebasan ya teman-teman untuk bereksplorasi, dan dia cepat
berjalannya seperti teman-teman. Itu menurut pengalaman aku dan itu sangat efektif banget teman-teman. Nah yang kesembilan ini sangat penting teman-teman ketahui apa sih yang perlu selain tadi, yaitu adalah lakukan pijatan pada daerah kaki bayi kita. Nah di video aku sebelumnya aku udah kasih cara bagaimana memijit bayi agar bayi kita lebih rileks dan dia otot-ototnya semakin baik ya teman-teman. Nah teman-teman bisa tonton videonya. Oke teman-teman, aku lanjut. Sorry tadi ada terputus gara-gara Pau-Pau, dia mainnya terlalu asik. Oke teman-teman lanjut. Yang kesembilan adalah coba melakukan pijatan pada daerah kaki bayi kita agar ototnya lebih rileks dan dia lebih santai ya, jadi nggak kaku gitu teman-teman. Dia lebih fresh, lebih rileks juga kakinya, otot kakinya, dan melatih juga ototnya supaya lebih kuat seperti itu teman-teman. Nah itu cara aku dan itu sangat bagus banget. Nah kapan sih dan berapa lama sih kita harus melakukan pijatan? Nah kalau aku secara pribadi bayi aku pijatnya itu 2 kali dalam sebulan ya teman-teman ya, 2 kali dalam sebulan. Nah jadi awal bulan dan akhir bulan aku selalu pijat kakinya Pau-Pau dan seluruh tubuhnya agar dia lebih rileks gitu teman-teman. Dan usahakan bayi kita tidur dengan waktu yang teratur ya teman-teman, supaya kan waktu tidur itu kan adalah waktu yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi kita, karena sel-sel yang pertumbuhan dan perkembangan itu di situ dilepaskan teman-teman. Nah itu saran aku. Nah yang terakhir, cara agar bayi kita cepat berjalan adalah ajak untuk berenang. Nah tapi ini aku nggak lakukan karena dalam COVID dan memang belum pernah. Nah usahakan aku ganti ya, ajak bayi kita berenang itu aku ganti dengan bermain bersama gitu teman-teman. Nah itu cara-cara aku supaya bayi aku bisa cepat berjalan, dan puji Tuhan Pau-Pau itu udah mulai berjalan ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian informasi dari aku tentang cara agar bayi cepat berjalan. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa kalau teman-teman suka video ini di like, di share, dan juga di subscribe. Dan juga buat teman-teman kalau mau sharing tentang dunia bayi boleh komen di kolom komentar aku, karena aku akan balas satu persatu. Dan jangan lupa subscribe buat teman-teman yang baru mampir di channel aku supaya aku tambah semangat bikin videonya. Sorry ya ada Pau-Pau tadi mengganggu konsentrasi aku, tapi nggak mengurangi informasi aku. Terima kasih udah nonton videonya, bye bye.